Halo bro, balik lagi sama saya Boy Codet. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Tanah Surga Katanya yang dirilis pada tahun 2012. Film ini adalah film drama Indonesia menceritakan seorang kakek mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965. Hidup di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia menjadi persoalan bagi mereka. Kakek tersebut mendidik cucunya untuk tetap mencintai Indonesia apapun itu yang akan terjadi. Gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di awal film diperlihatkan seorang kakek mantan sukarelawan yang bernama Pak Hasim. Ia sedang menceritakan kisah perjuangannya membela tanah air kepada cucunya yang bernama Salman. Pada saat itu kakek dan rekan-rekannya telah berhasil mengusir pasukan Gurkha yang mencoba merebut perbatasan. Di perbatasan. Tidak lama dari itu cucunya yang bernama Salina datang meminta kepada kakek untuk beristirahat. Boleh. Saat di sekolahan, anak-anak perbatasan itu sedang belajar peta Indonesia untuk lebih dalam memahami. Ibu guru tersebut yang bernama Astuti. 130 juta jiwa, banyak ya? Ayah Salman sekaligus anak dari Pak Hasim yang bernama Haris telah tiba di perbatasan. Selama 1 tahun ia sudah berdagang di pasar Malaysia. Istri Pak Hasim dan Haris sudah meninggal dunia sejak lama. Pak Hasim dikaruniai 1 anak pria dan 2 anak cucu. Bu Astuti meminta murid-muridnya untuk menunjukkan hasil PR-nya, yaitu gambar bendera Indonesia. Akan tetapi cuma Salina seorang yang benar menggambar bendera pusaka itu. Semua. Tapi yang paling benar punya Salina ya. Hasil gambar Salina pun dikibarkan di depan sekolah mereka. Lan, Kalau hujan macam mana? Kalau hujan, Salman menanyakan kepada adiknya bagaimana bisa menggambar bendera Indonesia. Salina menjawab diberitahu oleh sang kakek. Haris memberitahu kepada ayahnya bahwa ia sudah sukses berada di Malaysia. Kakek terlihat marah saat mendengar tentang Malaysia. Haris akan mengajak mereka semua untuk berpindah ke Malaysia. Pak Hasim menolak tawarannya, ia sangat mencintai Indonesia. Pembicaraan itu membuat penyakit Pak Hasim kambuh kembali. Lalu Salman dan Salina tiba di rumahnya. Mereka berdua terlihat sangat senang bisa bertemu ayahnya kembali. Haris memberikan hadiah untuk mereka. Haris memujuk mereka berdua jika berpindah ke Malaysia ia akan diberi hadiah yang lebih dari itu. Untuk mencoba memujuknya kembali, Haris menceritakan bahwa Malaysia negeri yang makmur. Tetap saja Pak Hasim menolaknya. Lalu Haris mengatakan ayah sudah berjuang di perbatasan tetapi tidak pernah dipedulikan oleh pemerintah. Pak Hasim menjawab ia mengabdi bukan untuk pemerintahan tetapi untuk negerinya sendiri. Tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Setelah itu Haris memberitahu bahwa ia sudah menikah dengan wanita Malaysia. Saat itu juga Pak Hasim benar-benar sangat kecewa kepada anaknya. Apa maksudmu? Hah? Ya, Usaha Haris untuk membawa ayahnya pindah ke Malaysia sangatlah gagal. Saat Pak Hasim di depan pemakaman istri dan menantunya, Salman menghampiri kakeknya lalu berbicara kepada ayahnya bahwa Salman ingin tetap di sana. kalau kakek di sini, saya juga di sini lah. Setelah itu, Haris dan Salima pergi ke perbatasan untuk menuju Malaysia. Rijat membantu seorang dokter asal Indonesia yang bernama Anwar yang ditugaskan untuk membantu penduduk di kampung itu. Anwar meminta Rijat untuk mengantarkan ke rumah kepala dusun. hebat kuat. Saat sampai di sana, Anwar memberikan uang rupiah untuk Rijat. Tapi Rijat tidak mengetahui uang rupiah itu, ia hanya mengetahui uang ringgit. Bu Astuti datang lalu menukarkan rupiah itu menjadi ringgit. Sontak hal itu membuat Anwar merasa khawatir dengan penduduk di sana. Dan ternyata sebagian penduduk itu sudah berpindah ke Malaysia. banyak yang pindah jadi warga negara Malaysia. Lalu mereka berdua saling berkenalan. Kepala dusun yang bernama Gani menyambut Anwar dengan sangat gembira. Silakan masuk. Oh, iya. Silakan masuk. Tidak lama dari itu, seorang warga mendatangi rumah Pak Gani untuk meminta tolong membantu Sophia. Semua pergi ke rumah warga itu. Saat sampai di sana, Sophia tersebut adalah seekor sapi. Dengan terpaksanya, Anwar pun harus membantu. Sapi. Kan ada keluarga Sofia kamu untuk dokter. Di
Di sisi lain, Pak Hasyim yang sedang kurang sehat yang menceritakan kisah waktu perjuangannya kepada Salman. Pada tahun 1963, Malaysia melanggar perjanjian Manila dan sudah menghina Indonesia. Karena hal itu, Bung Karno menyatakan perang dengan negara tetangga yang dinamakan Operasi Dwi Kora. Setelah pembicaraan itu, penyakit Pak Hasyim kambuh kembali. Salman pun langsung ke rumah Pak Gani untuk meminta bantuan. Kakek saya ya sakit. Bentar, sebentar ya. Tunggu ya. Tunggu. Iya. Karena krisis ekonomi, Pak Hasyim harus melawan penyakitnya itu. Sedangkan perjalanan ke rumah sakit membutuhkan 400 ringgit. Dokter Awan memberikan obat hanya bisa sembuh untuk sementara. Nanti kamu ingetin kakeknya supaya minum obat tepat waktu ya. Ijat dan rekan-rekannya mengajak Salman untuk bermain bola. Tetapi Salman menolaknya. Ia memutuskan untuk mencari 400 ringgit supaya bisa membawa kakeknya ke rumah sakit. Salman menemui Bu Astuti menanyakan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan 400 ringgit dalam waktu singkat. Ibu Astuti memberitahu Salman dengan cara bekerja lalu menabung. Saat Bu Astuti menanyakan untuk apa uang tersebut, Salman tidak memberitahunya, ia langsung pergi dari sana. Tanpa sepengetahuan kakeknya, Salman bolos sekolah. Ia pergi untuk mencari pekerjaan agar bisa membawa kakeknya ke rumah sakit. Akhirnya Salman pun mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu hanya cukup mengantarkan barang tradisional ke pasar Malaysia. Dan ini juga pertama kalinya ia datang ke sana. Karena pertama kalinya ke sana, ia merasa kebingungan dan aneh melihat pasar itu. Salman telah selesai dengan pekerjaannya. Saat di perjalanan menuju rumahnya, ia melihat seorang pedagang yang menggunakan bendera Indonesia sebagai alas dagangannya. Salman pun langsung memberitahu pria itu bahwa alas tersebut adalah bendera Indonesia, bukan kain biasa. Lalu pria itu menyuruh Salman untuk pergi. Itu merah putih. Aku tahu ini warnanya merah. Pergi kau. Hasil upah kerja kerasnya ditabungkan lalu memberitahu kakeknya. Minggu depan ia akan membawanya ke rumah sakit. Saat Salman meminta izin akan mencari orang tuanya ke Malaysia, Pak Hasyim membantahnya ia tidak mau berobat di rumah sakit Malaysia. Untuk menonton TV atau menghubungi pusat pun butuh kesabaran. Mereka menghasilkan listrik dari sebuah genset. Anwar meminta Pak Gani untuk mencoba menghubungi pusat karena persediaan obat-obatan sudah menipis. Saat terhubung, Pak Gani malah adu pantun. Radio Pusat pun memberitahu bahwa minggu depan ada kunjungan pemerintahan yang akan datang ke kampung mereka. Permohonan Bapak untuk kunjungan dinas pendidikan dikabulkan dalam minggu depan. Pagi hari, Pak Gani memberikan sebuah kosmetik dan memberitahu bahwa hari Senin akan ada kunjungan dari pemerintahan Indonesia. Wah, kebetulan Pak. Kita nih perlu tambahan guru. Sebab murid-murid tak Di sisi lain, Salman bolos sekolah kembali dan bekerja keras agar bisa menyembuhkan kakeknya. Lalu Ibu Astuti menanyakan Salman kepada Rizet. Mereka semua tidak mengetahui Salman kemana. Terima kasih, Pak Cik. Di hari kedua kerjanya, Salman memutuskan akan mencari ayahnya dan Salima. Singkat cerita, mereka pun saling bertemu. Lalu Haris pun memberikan nomor teleponnya. Ini nomor telepon ayah, ya. Nanti kau bisa minta tolong Pak Gani. Lalu Salma memberitahu bahwa ayahnya sudah menikah lagi. Saat malam hari, Bu Astuti memberitahu Anwar bahwa besok ia akan pergi ke kota dan meminta Anwar untuk menggantikan sebagai gurunya di sekolahan untuk sementara waktu. Saya tuh belum pernah ngajar ya. Saat di sekolahan, Anwar meminta Rizet untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi malah menyanyikan lagu Kolam Susu. Lalu Anwar menanyakan kepada Rizet tentang kesalahannya. Anwar pun memberitahu sebelum Bu Astuti datang mereka diliburkan 1 tahun. Pernah diajarkan lagu nasional tetapi mereka sudah lupa. Saat malam hari Bu Astuti sudah datang kembali. Lalu Salman pun memberitahu bahwa nanti hari Senin ia akan membacakan puisi. Lalu Bu Astuti berjanji kepada Anwar bahwa hari Senin murid-muridnya sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. janji hari Senin nanti anak-anak tulah hafal lagu Indonesia Raya. Sesuai janjinya, Bu Guru mengajarkan murid-muridnya lagu Indonesia Raya. Ia lalu mencari sebuah bendera merah putih ke tempat Pak Gani. Tetapi Pak Gani tidak dibekali bendera oleh pemerintahan. Lalu Bu Astuti pergi ke tempat Pak Hasyim. Terlihat bendera Indonesia itu pun disimpan di peti kecil yang sangat rapi. Karena bendera tersebut adalah hasil menjahit istrinya yang sudah meninggal. Untuk menyambut pemerintahan, mereka semua menghiasi sekolahnya, berlatih baris berbaris, lalu mendirikan sebuah tihang. Hari kunjungan telah tiba, mereka semua melakukan upacara bendera.
Di sisi lain, Pak Hasyim sangat terlihat senang dan terharu melihat bendera pusaka itu kembali berjaya. Setelah itu mereka memperlihatkan tarian khas Dayak. Kepala pemerintahan menyuruh asistennya untuk mencatat keperluan mereka yang nantinya bantuan pemerintahan dan ibu guru tari akan didatangkan. Siapkan guru kesenian. Baiklah. Salman. Setelah itu Salman membaca puisi. Kesimpulan isi puisi tersebut adalah mereka semua ingin diperhatikan oleh pemerintahan agar penduduk di perbatasan pun juga bisa menikmati kemakmurannya dan tidak ada lagi orang yang berpindah ke Malaysia. Karena merasa tersinggung oleh puisi Salman, kepala pemerintahan itu menyuruh asistennya untuk mencoret semua yang sudah ditulis tadi. Coret semua yang kamu catat tadi. Saat malam hari, Salman melihat sarung kakeknya yang sudah rusak. Untuk menutupi aurat, Pak Hasyim pun sholat memakai sarung tempat tidurnya sendiri. Karena hal itu membuat Salman berinisiatif akan membelikan kakeknya sebuah sarung untuk sholat. Keesokan harinya, ia membeli 2 sarung. Salman melihat kembali pria yang sudah mengotori bendera pusaka itu, ia pun langsung mengejarnya. Salman meminta pria tersebut untuk menukarkan bendera Indonesia itu dengan sarung yang sempat ia beli tadi. Salman pun langsung pulang ke rumahnya. Didikan sang kakek untuk cucunya pun berhasil. Ia terlihat sangat mencintai Indonesia. Saat malam hari, penyakit Pak Hasyim semakin memburuk. Salman pun langsung mencari Anwar. Tolong kakek saya, dokter. Di rumah? Anwar memberitahu bahwa Pak Hasyim harus segera cepat dibawa ke rumah sakit. Lalu Salman memberikan tabungan miliknya kepada Ibu Astuti. Ini tabunganku untuk kakek berobat. Saat akan berangkat menuju rumah sakit, rekan Salman memberikan sedikit donasinya untuk berobat kakeknya. Di sisi lain, kedai milik Haris menayangkan nonton bareng bola antara Indonesia dan Malaysia. Saat di perjalanan, mesin perahu yang dipakai mereka sedikit bermasalah. Agar terus berjalan, mereka pun memakai dayung. Pertandingan nonton bola segera dimulai. Salina dengan keterampilannya mencoba menggambarkan keluarga mereka. Di tengah perjalanannya, Pak Hasyim menitipkan pesan kepada Salman. Apapun yang terjadi pada dirimu, jangan sampai kehilangan cinta untuk negeri ini. Jangan sampai kehilangan cintamu kepada negeri ini. Setelah itu, Pak Hasyim meninggal dunia. Anwar meminjamkan handphone untuk Salman menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia. Hal itu membuat Haris sangat terpukul dan merasa berdosa. Satu pesan dari sang kakek, apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangan cinta pada negeri ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika berkenan sih silahkan subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lalu share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. See you next video, bye bye.